tapi harus happy ending. Oke, biar nggak naik. biar nggak kesel gitu. Orang namanya udah pusing perubahan iklim terus baca cerita yang membuat sakit hati kan saya nggak Lebih mau. sedih lagi. Jadi saya baca dulu summary ceritanya ini apa ya, lalu lihat akhirnya happy Iya. ending atau tidak. Baru nanti baca dari awal Iya, ceritanya iya. kalau happy ending. Wow, menarik. Bisa dicontoh. Halo Nadia. Senang sekali ya hari ini bisa berbincang dengan Nadia di program Reflections with Amanda. Nadia cerah nih ya. Kenapa bisa cerah hari ini? Apa ada sesuatu yang menyenangkan atau bagaimana? Kalau hari Jumat pasti saya seneng, Bu. Kalau Jumat itu di warung ada bagi-bagi Jumat berkah. Jadi hari ini tadi dari teman-teman gotong royong kekumpul hampir 200 bungkus. Wow. Kita bagi-bagi ke driver dan teman-teman. Sekolah Jumat, jadwal antar jemput anak sekolah, jadi pasti happy. Terus diundang sama ibu di sini ngomongin makanan, udah pasti senang. Terima kasih. Jadi bagaimana cara membagikan nasi berkahnya itu? Dipanggil atau orang lewat ambil atau bagaimana? Jadi sebenarnya setiap hari, setiap ada yang beli 100.000 ke atas, itu berarti udah sumbangin 1 bungkus. Nah nanti tuh kita akumulasi, terus kita hari Jumat kita bagiin di Menara Mandiri, SCBD, di dapur umum kita di Fatmawati, sama satu lagi di Cilandak. Jadi teman-teman tuh biasanya abis asar ke tengah jalan bawa itu, nanti driver atau siapapun yang merasa lapar boleh ambil. Terus yang menariknya di selain kelipatan 100.000 itu, teman-teman hari Jumat tuh udah mungkin ada di top of mind ya, kalau gue ada jatah Jumat berkah atau 2,5% transfer ke nasi peda, nanti kita jadiin berapa bungkus gitu. Terus yang menikmati nasi bungkus itu yang dari Jumat berkah, mereka berkomentar kah? Adakah yang berkomentar? Bukan hanya ngambil nasinya terus makan. Ya. Apa ada komentar mereka? Kalau secara langsung nggak ada, tapi yang menarik di komen-komen konten kita. Oh kemarin saya lewat tuh di sini terima orderan, emang selalu dikasih sih gitu. Ada yang ngomong-ngomong kayak gitu, jadi ya senang sih. Oke. Nah Ibu, aku penasaran nih Bu. Ibu kan sering banget ngomongin krisis iklim, serius-serius lah pembahasannya. Banyak belajar makanya aku dari Ibu. Tapi kalau Ibu lagi mau tenang, lagi mau pause, lagi mau relax, Ibu ngapain sih? Memang serius ya kalau kita bicara perubahan iklim itu kan seolah-olah semua masalah di bawah langit itu terkait dengan perubahan iklim. Tapi teman-teman generasi muda, karena saya banyak bekerja sama dengan generasi muda, mereka mengatakan joyful activities. Jadi kita berkegiatan misalnya berbincang tentang krisis iklim dan lain-lain, tapi harus menyenangkan gitu ya kegiatannya. Seperti apakah itu terkait dengan mendengarkan lagu, kan suaminya kan musisi ya, jadi pastinya paham. Tapi kalau saya sendiri biasanya saya switch. Oke, ini sekarang sedang membicarakan perubahan iklim, apalagi sih yang menyenangkan, yang lain, yang bisa switch, ya makan gitu. Bener banget. Ujung-ujungnya piring. Ujungnya makan. Tapi kemudian makin lama makannya itu bagaimana yang lebih menjaga lingkungan gitu ya, mulai menjaga tidak makanan impor dan lain sebagainya. Dan pastinya juga membaca itu benar-benar suatu kegiatan yang bisa switch, tapi bacanya ya nggak perubahan iklim lagi gitu ya. Pasti hal-hal lain, apakah karya sastra, tapi yang ringan-ringan. Satu hal yang selalu saya lakukan hampir tiap hari itu membaca romance novel, tapi harus happy ending. Oke, biar nggak naik. biar nggak kesel gitu. Orang namanya udah pusing perubahan iklim terus baca cerita yang membuat sakit hati kan saya nggak mau. Lebih sedih lagi. Jadi saya baca dulu summary ceritanya ini apa ya, lalu lihat akhirnya happy ending atau tidak. Baru nanti baca dari awal ceritanya kalau happy ending. Wow, menarik. Bisa dicontoh. Oke. Nadia ini kan ngetop banget ya. Amin. Terkenal dengan nasi peda pelangi, beras baik, dan pasti banyak lagi tadi ya program Jumat berkahnya, insya Allah ya pahalanya bertambah terus. Tapi ketika kecil Nadia itu seperti apa sih sosoknya? Lucu. Aku tuh kecil, ibuku tuh insinyur pertanian yang jadi ibu rumah tangga.
Jadi udah ada backgroundnya dong ya. Bener, tapi nggak pernah dipakai tuh. Jadi dia tuh selalu jualan catering ke teman-teman terdekat aja. Oh ada yang perlu tumpeng ya, sini gue bisa masakin. Oh ada catering kantor ya gue bisa. Jadi memang cara menyambung nyawanya tuh jualan makanan. Nah kalau ayahku dia geologi, cuman jarang pulang Bu. Jadi emang sosok ayah nih di rumah jarang aku lihat lah, sekalinya dalam waktu yang lama pergi nanti pulang sebentar abis itu pergi lagi. Jadi waktu kecil itu aku anak pertama dari 3 bersaudara, perempuan semua. Cuman kayaknya emang karena ayah ini jarang ada jadi kayak protektor ya buat keluarga. Nah hobinya main basket. Ayah hobinya. Aku. Oh Jadi kita kayak cara kita menghabiskan waktu tuh selain nonton kartun gitu ya, main basket. Jadi kita emang sukanya olahraga. Nah kebetulan ayahku orang Batak, ibuku orang Jogja. Yang satu masakannya Jogja banget. Yang satu kalau ada acara Batak tuh wah gitu kemakannya. Jadi udah terbiasa dengan apa ya, ritual meja makan yang selalu terkoneksi dengan hubungan keluarga lah gitu. Jadi kita selalu punya momen-momen di meja makan lah gitu. Gitu sih. tapi cross culture gitu Cross ya. culture. Ada Batak, ada Cross culture. Jadi kayak mamaku aja waktu nikah sama ayahku kayaknya kaget juga kalau di Batak tuh orang meninggal kan disuruh ke salon, lu harus dandan, lu harus ini kayak. Sedangkan kan kalau di Jogja boro-boro mikirin kayak gitu kan. Jadi aku kecil lumayan, ibuku juga kan 13 bersaudara jadi sepupuku banyak. Terus ya kalau papa tuh aku ingat banget influence-nya lebih ke yang ya Batak tuh it's all about family, bonding, foods, makan, minum, pokoknya ngumpul gitu. Kalau Jawa tuh lebih gotong royong, pokoknya kalau ada apa bantu saudaranya apa segala macam. Dan aku kebetulan sekolahnya juga deket-deket, ya sukanya itu tadi main basket. Dan emang tuh karena dulu mungkin aku juga apa ya, dari segi ekonomi tuh aku pernah ngalamin tidur sekasur berempat dengan ibuku dan 2 orang adik aku, terus makan Indomie sebungkus bertiga. Itu tuh pernah, makanya ketika punya kesempatan buat makan enak itu buat aku udah kayak wah gitu. Jadi kalau habis kenaikan kelas makan di ke bento gitu zaman dulu tuh kayak mewah gitu, banget udah gitu kan. KFC itu udah mewah banget. Dan aku harus selalu apresiasi tuh momen-momen makan enak sama keluarga. Gitu, aku ya sekarang ya. Ya. Pertama kali ibu merasa wah isu ekonomi bukan hanya data. Oke. Nah aku mau nanya Bu, kapan ibu mulai pertama kali tuh jadinya ngeh gitu, oh ternyata isu iklim ini tuh bukan hanya on paper atau bukan hanya data, tapi ini udah bener-bener nyata, kejadian dan impact ke isi piring kita. Terus terang itu belum terlalu lama ya, mungkin 15 tahun terakhir setelah saya mulai mendalami tentang krisis iklim dan juga solusinya apa dan juga action apa. Saya memang backgroundnya biologi, tapi perubahan iklim itu kan mulai dibicarakan kan mungkin 20 tahun terakhir. Nah 15 tahun terakhir itu saya mulai melihat apa sih solusinya gitu ya. Krisis iklim itu apa solusinya, kita tahu penyebabnya itu kan gas-gas rumah kaca, penggunaan bahan bakar fosil berlebihan, kemudian juga perubahan tata guna lahan, hutan ditebang dan lain sebagainya, juga pertanian memberi dampak terhadap perubahan iklim. Nah baru mulai mencari solusinya. Solusinya apa sih? Ternyata dari sisi pangan solusinya itu cukup besar kan. Lalu dikaitkan lagi dengan pangan lokal. Setelah pangan lokal baru masuk ke isi piring. Itu ininya ya, rute yang saya pelajari. Dan memang terus terang baru setelah orang heboh gitu tentang perubahan iklim. Dan memang banyak yang belum paham gitu bahwa ternyata sisi pangan itu atau kontribusi pangan terhadap perubahan iklim itu sangat tinggi sekali. Bu, pertanyaan tambahan. Enggak apa-apa. Senyata-nyatanya di piring sampai ini gak sih Bu, kayak ini dulu, kalau dulu kan kita pernah bikin kolaborasi tuh bikin sambal dari buah menteng. Pas riset, pas R&D buah mentengnya bisa dibeli di Tokped. Begitu pas mau waktunya jualan, kok nggak ada nih buah menteng. Itu ngaruh gak sih Bu, kayak jadi banyak yang hilang? Oh iya pasti. Tapi yang saya yang pertama mulai langsung gitu ya, aha moment gitu, daging. Kan waktu kita masih kecil ya tadi, saya juga bukan datang dari keluarga yang mewah. Kalau makan daging itu kan kayaknya luar biasa. Jadi makin banyak daging yang kita makan kan makin nikmat ya sepertinya. Ternyata tidak demikian kan dari sisi solusi iklim. Karena itu kan
peternakan terutama sapi, kambing itu kan mengeluarkan gas-gas rumah kaca penyebab perubahan iklim yang sangat tinggi gitu ya. Nah jadi betul gitu mulai melihat-lihat. Lalu terus juga sekarang mulai marak kan plant based Yes. atau mungkin bahkan peda gitu ya, Iya, ikan peda ikan. itu kan pasti lebih rendah gitu emisinya dibandingkan dengan sapi atau kambing. Lalu kalau turun lagi ke vegetarian itu mungkin lebih baik lagi. Nah pelan-pelan loh memang Nadia, kesadaran itu tidak langsung tapi memang betul gitu. Kita harus banyak merenung. Siap, terima kasih Bu. Sorry nih ada tambahan-tambahan. Gak apa-apa. Ini kan Penasaran bebas kan jawabannya. ya. Bebas. Nadia ini kan inisiatifnya menggetarkan gitu ya boleh dibilang ya. Nah apalagi kalau kita sudah pelajari gitu ya filosofinya, tindakannya, ngototnya gitu kelihatan. Ada prinsip apa gitu ya yang Nadia pegang sampai datang dengan bermacam hal-hal kreatif yang bisa membantu menyikapi berbagai masalah dari sisi pangan. Menarik. Landasan dasar yang paling dasar menurut aku value yang aku pegang itu welas asih sih Bu. Jadi kayak kasih sayang, kayak Rohman Rohim. Ya perjalanan aku dari punya warung terus akhirnya ketemu Berasa Baik Movement. Even sampai hari ini tuh aku sebenarnya nggak pernah kepikiran akan ada di sini gitu kan. Cuman setelah ngejalanin itu ternyata semuanya asasnya aku sangat menyayangi keluarga aku, anak-anak aku. Tapi kayaknya masih banyak anak lain yang juga tetap butuh makanan gitu. Jadi aku ngerasa pernah ada satu buku yang menarik. Aku lupa Michael Pollan yang food industry atau yang Seth Godin This is Marketing. Dia bilang dulu waktu susu putih di meriah dimarakan jadi semua orang 4 sehat 5 sempurna. Semua orang, semua artis minum susu putih itu sampai ada kumisnya. ingat. Itu kan gimana branding sampai kita benar-benar tertanam susu putih itu kalau nggak minum lu nanti nggak sehat gitu kan. Pernah ada satu selingan kayak gue bisa pakai cara yang sama nggak ya untuk membawa orang mengapresiasi lagi makanan-makanan lokal dengan cara yang lu tuh nggak sadar kalau sebenarnya lagi gue setanin ke arah yang lebih baik gitu. Jadi nilai yang aku pegang selalu berangkatnya niatnya apa sih sebenarnya di awal, nanti untuk membuat niat itu puguh aku selalu pakai dasar ulas asih. Makanya banyak yang bilang kayak lu bisnis tapi kayak terlalu pakai rasa deh gitu. Kayak yang menurut gua bisnis harus ada rasanya, karena kalau kita cuman jadi kayak kapitalis sistem tapi nggak ada unsur rasa, ujung-ujungnya kita nggak ada bedanya sama mungkin AI atau pabrik manufacture gitu. Jadi ya gitu Bu, ulas asih. Jadi berarti dalam berbagai kegiatannya Nadia banyak refleksi dong ya. Iya, mungkin Kontemplasi. kebanyakan disinging bolin sama suami aku. Cuman itu aku kayak, aku kan orangnya nabrak-nabrak gitu. Terus kayak, It shows. ya kan? Kayak gitu, tapi kayaknya aku harus gitu sampai, karena kalau suamiku yang ngomong kalau aku belum kepentok itu kayaknya aku nggak mau dengerin gitu. Kalau udah agak mau kepentok kayak, nah, kamu ngomong apa kemarin gitu. Cuman aku ngerasa grit itu juga penting karena banyak banget alasan untuk berhenti buka warung NTP. Cuman ketika refleksi benar kata Ibu, banyak juga alasan untuk bertahan dan keep going apapun yang terjadi no matter what, selama intentionnya di awal itu tetap kita jaga gitu. Jadi ya sedikit demi sedikit sebenarnya intentionnya untuk anak-anak, tapi ternyata pelajarannya alhamdulillah kalau bisa manfaat buat yang lain. Oke. Sat-setnya Batak banget emang aku nih. Sama kayak kalau sama kami cocok. Bu, aku terinspirasi dari gimana Ibu sering ngebahas tentang mindful living gitu, kesadaran gitu. Spesifik nih dalam konteks memilih makanan atau dalam konteks makan itu sendiri, kan suka banyak yang ngomong mindful eating gitu. Menurut point of view Ibu gimana sih Bu? Kembali lagi tadi ya, kesadaran tentang pentingnya sustainable food itu kan mungkin untuk saya baru sekitar 10 sampai 15 tahun terakhir.
Tadinya kan saya memang backgroundnya itu biologi, kemudian sekolah environment, sustainability. Jadi pikirannya tuh langsung teknis. Oh ini masalahnya, ini solusinya. Teknis saja, hitung-hitungan data dan lain sebagainya. Tapi makin banyak bertemu dengan orang, makin banyak belajar, makin banyak membaca, ternyata mindfulness itu penting gitu ya. Dan itu baru saya sadari bahwa dalam menyikapi berbagai isu tidak harus selalu masalah teknis solusinya. Jadi selalu harus ada itu. Dan memang mindful eating itu juga baru beberapa tahun terakhir saya pelajari. Pertama itu dengan tentunya yang pertama sudah pasti jangan bahan impor. Itu kan pasti ya, karena bahan impor itu menyebabkan lagi-lagi gas rumah kaca dan pemicu perubahan iklim. Mulai dari pangan lokal. Pangan lokalnya pun juga jangan jauh-jauh dari tempat saya tinggal misalnya ya. Meskipun saya dan orang tua saya, kami berasal dari Gorontalo. Jadi kan pasti makanan Gorontalo mau dong ya dikirim dari sana ya, sekali-sekali deh nggak apa-apa ya. Nah terus juga saya belajar itu dari beberapa teman yang mindful eating itu ya dilihat ini siapa yang memproduksi ini, kita berterima kasih. Tapi kan udah lapar ya. Udah lapar, dilihat dulu cabenya ini dari mana, tempenya dari mana, siapa yang memproduksi. Kita harus menghargai, kemudian taste-nya juga kita rasakan pelan-pelan gitu ya. Itu yang saya pelajari, tapi kadang-kadang suka lupa. Apalagi kalau udah mau cepet-cepet gitu ya. Tapi ya memang harus begitu, kita harus mindful eating gitu ya, menghargai gitu apa yang kita makan, kemudian dari mana diproduksinya, apakah dari lahan pertanian, apakah dari laut, apakah dari para perimba, dari hutan dan lain sebagainya. Jadi memang perlu ada waktu gitu untuk kita pelajari apa yang kita makan. Siap. Bisa cerita nggak Nadia gimana kan? Dari cerita semua Nadia itu memang nasi peda pelangi, beras baik dan lain sebagainya itu kan itu memang sustainable food. Tapi ketika melaksanakan atau menjadi pelaku usaha ini, apa memikirkannya dari hulu ke hilir atau tiba-tiba aku mau bikin bisnis yang ramah lingkungan, makanan yang bersih, enak dan baik? Pastinya dulu nggak punya kepikiran ke situ pertama. Jadi ketika kenal sama tanah, terus ketika sadar bahwa kalau kita selama ini beli ke pasar ke supermarket, tapi habis itu pengetahuan kita kan terputus kan. Ini dari mana, traceability value-nya kita nggak pernah tahu dan nggak pernah diajarin dan nggak pernah dikasih paham kalau lu tuh harus paham gitu kan. Jadi ya yang penting makan, beli, makan enak. Nah kalau di praktek di kita sendiri intinya kalau di warung, karena kita jauh dari sempurna Bu, mulai ya awal-awal nggak pakai sedotan, dia tetap ada economic reason ya supaya costnya turun pastinya. Yang kedua supaya nggak banyak sampah gitu kan, karena memproses sampah juga satu hal yang lain. Terus abis itu kita pilih satu komoditas yang emang bisa disimpan lama, jadi kita bisa mesen dalam jumlah yang besar, kita taruh di central kitchen kita dulu, dan itu adalah beras. Makanya kita mulainya dari beras dan dari segi konsumen juga semua orang makannya nasi gitu. Jadi kita ambil yang paling mainstream dulu deh. Jangan-jangan yang sering kita temuin, yang sering kita makan aja kita belum kenal dan ternyata betul kayak gitu. Jadi dari berasnya kita beli langsung fair trade ke petani, dari teman-teman petani kita, terus kita storage di central kitchen kita, terus kita distribusi ke masing-masing warung kita, warung teman-teman dan beberapa daycare, beberapa pesantren yang teman-teman pesan. Dari situ kan sebenarnya setiap konsumen yang ada di hilir udah berkontribusi beli. Kita kan cuman pit stop aja ya Bu kayak gitu. Jadi dari hulu ke hilirnya terus yang menarik kalau ngomongin konsumen nggak ada yang peduli tuh gitu. Ya sedikit lah orang-orang yang udah sadar tuh sedikit gitu. Mereka tuh pokoknya kalau gue lapar gue bisa akses makanan di mana. Makanya ketersediaan itu jadi penting. Gimana caranya warung-warung bisa ikutan nih kayak nasi peda pakai beras baik juga. Jadi lu mau makan dimanapun juga ya tetap kontribusi langsung gitu. Karena selama ini kalau kita makan di tempat lain kita nggak tahu asal berasnya dari mana. Jadi prakteknya sangat sederhana dan minimalis gitu ya. Kita masih punya banyak sampah makanan di warung. Kita masih pakai gelas plastik karena kalau pakai online susah kalau nggak pakai plastik.
kita tahu kita nggak bisa sempurna the whole closed loop model, semua sistemnya kita saklek sustainable, kita nggak akan bisa sebagai warung dan UMKM. Tapi at least kita udah sadar dan kita take step kecil yang kita bisa dulu sih. Jadi practicality itu is the major factor ya. Exactly. Faktor utamanya itu kepraktisan gitu Bener. ya dalam melakukan. Tapi in the end itu membantu gitu ya, Iya. membantu lingkungan. Karena kan sebenarnya waktu itu oke, beras udah, cabai coba kita cabai. Cari petani cabainya gini, emang mau pesan berapa? Kita pesan banyak busuk Bu. Ya kan kita harus gotong temen dulu apa segala macam. Resikonya masih terlalu besar yang nanti bakal bisa ngegrogotin margin UMKM itu sendiri yang akhirnya jadi antipati nanti. Udahlah gak usah ribet, gue malah rugi. Nah daripada kayak gitu alon-alon tapi lakon. Oke, dan fokus ke berasnya itu Iya, ya. fokus ke beras dulu. Oke. Kan dari tadi kita seru nih Bu ngomongin consumer behavior, perubahan perilaku, ngomongin tentang krisis iklim, ngomongin tentang apa namanya kesadaran itu aku highlight dari tadi tuh. Sebenarnya apa sih Bu hubungannya pangan itu kalau kita udah sadar kita punya perilaku, ada gak sih dampak-dampak atau keterhubungan antara pangan, sampah sampai ke krisis iklim itu sendiri sebenarnya dari perilaku kita nih sebagai manusia? Memang banyak kadang-kadang yang termasuk saya juga ya tidak sadar bahwa semua itu ada kaitannya. Yes. Saya juga belajar bahwa sesuatu itu dalam sistem ya, tidak linear kan ya. Dan yang pangan tadi ya, pangan itu kan dari awal produksinya itu kan dia menghasilkan sampah. Terutama kan kita tahu ada food loss ya, jadi pasca panennya tidak baik itu dia menjadi sampah. Kemudian kalau diangkut dia pendinginnya tidak baik, apalagi kalau misalnya dia import dia jadi sampah lagi. Terus kalau misalnya di supermarket itu kalau sudah lewat tanggalnya itu nanti misalnya perishable gitu ya, sayur segala busuk jadi sampah lagi. Belum lagi konsumen tidak mau yang ugly food, yang wortelnya miring atau apa gitu kan, gak mau jadi sampah lagi. Terus ketika kita konsumsi, aduh ambilnya banyak apalagi kalau gratis, itu nanti jadi sampah lagi. Dan memang itu semua perlu pengamatan yang banyak yang tidak sadar, termasuk saya juga gitu. Awalnya saya harus banyak mendengarkan. Tetapi kaitannya ya tadi ditanyakan, kita akan paham kalau merasakan, mengamati, melihat. Karena kalau hanya baca ada yang orang hindari food loss, food waste itu enggak deh gitu. Kecuali kalau kita lihat, oh ini ya, yang saya lihat itu saya pergi ke Bantar Gebang. Masya Allah ini berkarung-karung buah-buah yang sebenarnya masih layak konsumsi gitu ya. Terbuang. Nah kalau kita tidak melihat itu, tentunya kita tidak tahu gitu apa kaitannya. Nah sampah-sampah itu kemudian bagaimana? Dia mengeluarkan gas-gas itu tadi yang penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan apa? Terjadi bencana dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat di luar ini kan juga sudah hujan, panas dan yang lain sebagainya yang lebih dari semestinya gitu. Jadi we have to feel it gitu ya. Kita harus merasakan dan melihatnya. Baru kita bisa melihat kaitan. Sadar guys. Nah dia ini seorang pelaku usaha kuliner yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Semoga terus menerus begitu ya. Boleh gak beri tips gitu ya? Pasti kan banyak nih anak-anak muda sekarang yang ingin gitu berusaha. Dan kita lihat kan banyak yang di Instagram kan ya. Memberikan tawaran-tawaran luar biasa ya. Unik-unik dengan kemasan yang baik dan lain sebagainya. Kalau mereka ingin menjadi seperti Nadia, bagaimana caranya? Konsisten. Sering banget mau nyerah, tapi harus konsisten. Maksud aku gini, ketika aku sudah memilih bisnis F&B menjadi jalan ninjaku ya, jalan hidup aku. Jalan ninja. Itu ternyata kenapa gue milih ini? Kan F&B ribet ya gitu, banyak banget. Apalagi jual makanan Indonesia kan Bu. Ingredientsnya banyak, yang dijagain juga harus banyak, ya isunya juga banyak gitu. Kenapa sih gue ribet-ribet? Tapi yang namanya udah menganggap ini sebagai pilihan, akhirnya kita harus benar-benar konsisten. Nah makanya kalau
sedikit tips kalau misalnya mau mulai bisnis, nggak usah terlalu banyak jumlah menunya. Bener-bener kalau bisa fokus ngangkat satu misalnya suka coklat, ya udah coklat aja didalamin, karena ternyata nanti coklat punya teman-temannya itu banyak di hutan dan keberadaan coklat akan ngejagain hutan itu juga. Jadi semakin kita hyper fokus dan hyper lokal, menurut aku makin gampang cari unique selling point dan propositionnya di market gitu. Ketika kita punya sourcing, kita bisa dengan imajinatif membangun narasi yang akhirnya akan memperkuat branding positioning kita. Ya kalau ngomongin bisnis F&B kan red ocean ya Bu, semua orang bisa jualan makanan dengan besok gue mau buka toko somai gitu, dia tinggal beli somai frozen food, kasih stiker jadi. Balik lagi tadi, pilih yang hyper lokal, terus bener-bener sebelum mulai coret-coret gitu kayak why, kenapa gue mulai ini. Dan itu yang akan jadi kata-kata mantra penguat nanti ketika kamu mau nyerah, dibaca lagi. Tapi ya meskipun banyak kendalanya dan lain sebagainya, dan saya lihat kan dia happy terus ya. Ada kebahagiaan loh yang diciptakan ya. Mereka yang menikmatinya, petani yang dibantu, mereka yang menerima Jumat berkah dan lain sebagainya. Mungkin monetary value-nya mungkin tidak sampai ratusan miliar ya. Tapi kebahagiaan itu kan tidak ternilai ya. Betul. Oke. Betul banget. Aku nanya balik nih. Nanya balik. Jadi kalau tadi ngerespon sedikit apa yang Ibu bilang, aku bilangnya tuh leres di saat kayak di hatinya ada yang kayak disiram air. Ketika aku melakukan sesuatu yang aku kayak ini merinding, terus ini bikin hatiku leres gitu. Aku merasa ada di jalan yang benar, bukan berarti jalan yang mudah. Aku tanya balik ya Bu. Ada pertanyaan lagi. Dari episode reflection sebelumnya, apa refleksi terbesar Ibu yang Ibu pernah refleksikan gitu ya tentang hubungan manusia, bumi, dan sepiring nasi? Memang semua itu berperan ya, semua itu berperan apakah untuk merusak bumi atau merawat bumi ya. Jadi dua kontradiksi itu semua berperan karena dari reflection ini with Amanda sebelumnya itu masing-masing narasumber punya cerita, masing-masing narasumber punya cerita yang sangat berbekas di hati saya. Tapi terus terang sepiring nasi atau sepiring makanan itu penting karena kan sehari berkali-kali. Apalagi yang senang makan seperti saya ya sama. Gak cukup 3 kali ya. Jadi ya kita berefleksi terus dan belajar terus banyak. Dan oke lah ya bicara perubahan iklim yang gak bisa lah kita mengatasi masalah bumi ini. Sebagai seseorang individu apa yang kita bisa lakukan, kita mengajak komunitas, kemudian nanti lama-lama meningkat gitu ya. Tingkatnya lebih besar gitu, internasional, provinsi, internasional. Dan saya senang gitu ya bisa juga berperan sampai ke tingkat internasional karena bawa juga makanan Indonesia ya. Kalau ada pertemuan-pertemuan internasional kita kenalkan gitu ya makanan Indonesia dan lain sebagainya. Tapi tadi ketika berefleksi itu mulai dari hal kecil dulu apa yang bisa kita lakukan. Dan ini harus mengambil opportunities gitu ya, kesempatan. Kalau ada yang menawarkan apa jangan ragu-ragu, dan tadi ya katanya konsisten. Oke, mari kita konsisten bersama-sama. Terima kasih Nadia untuk teman-teman. Teruslah pantengin ya, teruslah ikuti Amanda Kartini TV, like, subscribe, bunyikan lonceng atau apa, loncengnya bunyi kalau udah ada episode baru. Episode baru. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih.